الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali bermajlis ilmu, khususnya menuntut ilmu berkaitan dengan fiqh islami, ma'rifatu al-halal wal haram, mengenal yang halal, mengenal yang haram, yang harapannya dengan itu kita mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Maka merupakan kesempurnaan tauhid seorang muslim dan merupakan kesungguhannya dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah keinginan dan tekad kuat untuk mengetahui yang halal dan haram. Adapun orang-orang yang mengaku mentauhidkan Allah Azza wa Jal tapi bersikap acuh terhadap fikih Islami, bersikap acuh terhadap perkara-perkara yang diwajibkan atau yang sunnah, kemudian membedakannya dari perkara yang haram ataupun yang makruh, maka orang-orang yang bersikap acuh seperti ini termasuk mereka adalah orang-orang yang mu'ridin an dzikrillah, orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan ke dalam hati kita semua al-istiqamah dan juga azam qawi, tekad yang kuat dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifahmi salafil ummah, tentu saja dengan mengambil faidah dari para ulama salaf, khususnya ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah menyinggung tentang qaul amin, betul ya? Baik. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah sampai di ayat yang terakhir, sampai pada waladdallin, kemudian ditunggu sebentar, ya, ada saktah khafifah, kemarin kita sudah sampaikan ya, untuk menunjukkan bahwasannya bacaan setelahnya bukan bagian dari surat Al-Fatihah ya. Jadi makmum jangan terburu-buru. Ketika imam selesai membaca waladdallin, tunggu sebentar, amin, seperti itu ya. Jangan terlalu terburu-buru, karena kalau terburu-buru nanti dikira bahwasannya itu lanjutan dari surat Al-Fatihah. Dan seperti itu praktek yang terjadi di zaman generasi sahabah, para tabi'in dan at-tabi'in. Mereka mengenal yang namanya saktah khafifah, terbiasa menjeda antara ayat terakhir dari surat Al-Fatihah sebelum menjawabnya dengan amin atau at-ta'min. Baik. Kalau mengucapkan amin dengan kalimat amin, bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana dengan hukum salatnya? Jika menjawab dengan amin, bagaimana hukumnya dan apa hukum salatnya? Man yujib. Pertama hukumnya dulu, jangan buru-buru. Hukumnya apa mengucapkan seperti itu?
Haram dong. Kalau makruh tidak batal, pasti haram. Haram itu baru ada kemungkinan batal dan tidak. Ya, jadi pastikan dulu hukumnya haram tentu saja dalam mazhab Hanabilah. Saya tidak tahu di mazhab yang lain. Karena ini fatwa yang dinukil dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ya. Tasydid al-mim ini juga perkara disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya perkara tasydidul mim ini bukan perkara sepele, ya, menambahkan tasydid pada harful mim di dalam takmin yaitu amin itu bukan perkara kecil. Tayyib, yang kedua tadi jawabannya membatalkan salat. Mengapa? Maknanya artinya pergi atau menuju. Lalu kenapa dengan pergi dan menuju? Apa? Kenapa membatalkan salat? Tidak sesuai konteks dengan alfa. Kalau sesuai tidak membatalkan. Ada yang lain ya? Ada yang bisa menambahkan? Tidak ada. Taib. Kita percepat saja. Karena amin tadi betul maknanya menuju, ya, atau pergi, dan itu tidak sesuai dengan konteks surat Al-Fatihah, ya, pembicaraan surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu sebagiannya adalah pujian kepada Allah, sebagiannya adalah doa, ya. Yang cocok setelah doa itu orangnya disuruh pergi apa? Disuruh berdoa semoga doanya diijabah, ya, semoga doanya diijabah. Maka ketika mengatakan amin, yang pertama maknanya jauh, ya, dari surat Al-Fatihah dan jauh dari penutup doa, jauh dari penutup doa. Fadasiru kalaman ajnabiyya, maka menjadi perkataan di luar salat, ya, dia mendatangkan perkataan di luar salat ke dalam salat. Ini perkara yang membatalkan, ya, ini perkara yang membatalkan. Tayyib, kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwasannya menjaharkan amin, ya, itu hukumnya apa, wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Dan kita sudah sampaikan juga bahwasannya Al-Imam Al-Bukhari memberikan komentar terhadap dua riwayat, ya, dua riwayat, dua-duanya sahih, ya, bahwasannya Nabi SAW membaca amin dengan khafid, dengan suara dilirihkan. Tapi beliau rahimahullah taala, Imam Al-Bukhari menguatkan riwayat dari Syu'bah yang mana Nabi Muhammad SAW membaca amin dengan rafa, dengan suara yang keras, ya. Ini beliau menguatkan pendapat tersebut, dan itu sebenarnya adalah tarjih dari ulama sebelum beliau, Imam Bukhari, ya, sebelum beliau Al-Imam Ahmad tentu saja yang pertama, ya. Beliau merajihkan riwayat tersebut dan menguatkan berdasarkan perbuatan para ulama salaf. Jadi tidak cukup sebuah hadis itu sahih secara sanad, tapi harus dicek pula bagaimana hadis itu diamalkan, ya. Jadi tidak boleh seseorang dalam berfikih untuk menentukan sebuah hukum kemudian berdalil hanya cukup dengan lafadz hadis, itu tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena pengamalannya akan sangat menentukan. Pengamalan siapa? Bukan pengamalan kita, tapi pengalaman para ulama salaf, dari golongan tabi'ut tabi'in, dari golongan tabi'in, dari golongan sahabat, ya. Perbuatan mereka lah yang akan mengerucutkan hadis mana yang akan kita gunakan. Itu yang namanya manhaj salaf, ya. Adapun langsung mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah, ini bukan manhajnya ulama salaf, ya. Mereka mengajarkan kita memahami Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah, selalu seperti itu. Bifahmi berarti harus memperhatikan pendapat-pendapat mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya.
Adapun ketidakmampuan untuk memahami perkataan mereka karena minimnya literasi, minimnya kitab yang ada, maka hal ini tidak menjadikan seseorang boleh untuk mengomentari Quran, ayat ataupun hadis Nabi sesuai dengan keinginannya sendiri, nggak boleh. Ya. Hadisnya jelas kok, Nabi setelah amin, setelah waladhdallin, aminnya suaranya dilirihkan sebentar dulu. Diamalkan enggak yang seperti itu? Kalau diamalkan berarti terus ada riwayat lain yang bertentangan enggak dengan seperti itu. Ya. Lah itulah pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan para tabi'ut tabi'in. Kita tidak bertemu dengan para tabi'in dan para sahabat. Sehingga muncullah yang namanya mazhab. Mazhab itu mengumpulkan fatwanya tabi'ut tabi'in, fatwanya tabi'in dan fatwanya para sahabat. Maka begitu orang berada di dalam jurang kebodohan ketika mengatakan di zaman Nabi tidak ada mazhab, itu perkataan yang betul, tapi di dalamnya mengandung banyak sekali kebodohan. Mengapa? Karena nggak ada orang bermaksud menyelisihi Nabi, namanya agama baru. Nggak ada. Imam Ahmad sengaja menyelisihi Nabi, nggak pernah terjadi. Imam Syafi'i sengaja, nggak pernah terjadi diniatkan seperti itu, atau perbuatan mereka menuju itu tidak pernah diniatkan sama sekali, dan menuju ke sana pun tidak pernah. Yang mereka lakukan justru mengumpulkan cara untuk memahami Quran dan Sunnah. Maka yang keluar dari mazahib itu justru berada dalam sesuatu yang berbahaya. Maka berarti mereka akan memahami Quran dan Sunnah menurut pemahamannya sendiri. Karena apa? Minimnya literasi, kitabnya saja tidak punya, harus nunggu sedekah dari Arab Saudi, dikirimi kitab baru belajar. Ya, betapa minimnya literasi, kemudian menganggap mazhab ini sesuatu yang menyimpang dan lain sebagainya. Betul-betul perkataan-perkataan yang tidak keluar kecuali dari orang-orang yang mengalami kebodohan. Nasallallahu alaihi wasallam. Buktinya lagi perkataan Atha, ya. Atha rahimahullahu taala bin Abi Rabah dari golongan tabi'in, kuntu asma'ul a'immah, salah satunya Ibnu Zubair, ya. Saya setiap salat mendengar seluruh imam-imam besar dari golongan sahabat. Beliau banyak menemui golongan sahabat, ya. Wa man ba'dahu yaqulun, baik imam-imam masjid, imam-imam besar dari golongan sahabat di kota Madinah tentu saja, ya, dan di luar kota Madinah, dan dari golongan tabi'in, yaqulun amin wa man khalfahum amin hatta inna lil masjidi lalajjah. Mereka dengan keras mengucapkan amin, ya, baik yang imam, baik yang makmum, baik golongan sahabat, baik golongan tabi'in, semuanya melantangkan suaranya. Bahkan sampai di dalam masjid terdengar gemuruh suara. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemarin kita juga sudah sampaikan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati Ummil Quran rafa'a sawtahu wa qala amin. Rawahu Darqutni wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala annahu ala syarti syaikhaini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni wal Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, dan berkata bahwasanya hadis ini sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim secara sanad, ya. Bahwasanya sahabat Abi Hurairah mendengar ketika Nabi selesai membaca Ummil Quran, yaitu surat Al-Fatihah, rafa'a sautahu, mengangkat suara, berarti dibaca dengan keras atau pelan? Keras, ya. Wa ta'mil li qira'atil imam lil ma'mum walidzalika tabi'an fil jahr. Naam. Dan makmum pun memiliki hal yang sama, ya, diperintahkan bagi imam dan makmum. Naam. Sekarang kita masuk perkara ketika seseorang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, ya. Kemarin kita sudah sampai khilafnya bahwasanya Al-Fatihah itu hukumnya apa dalam salat? Rukun. Apa berarti maknanya rukun? Oh, jadi baca, jika tidak salatnya tidak sah. Rukun maknanya adalah kalau ditinggalkan membatalkan salat. Adapun wajib, kalau ditinggalkan belum tentu membatalkan salat, ya. Tapi kalau rukun dia membatalkan salat. Wajib ditinggalkan, antum masih punya sujud sahwi,
Ya, nanti sujud sahu insyaallah kita akan masuk di sifatus salat atau ada bab sendiri sepertinya. Tapi ada pun rukun tidak boleh. Rukun itu kalau ditinggal langsung membatalkan salat. Nah. Baik, apakah kewajiban atau rukun membaca surat Al-Fatihah bisa gugur? Bisa, ya, bisa gugur. Yang pertama, apabila orang tersebut misalnya baru masuk agama Islam, baru dikasih tahu. Ini juga hal yang seharusnya disampaikan oleh seorang muslim yang menerima Islamnya seorang yang kafir. Ya, ketika seseorang dari luar agama Islam masuk ke dalam agama Islam, seharusnya nasihat yang benar adalah berkaitan dengan salat. Ya, saya sering mendengar banyak orang menerima syahadat seorang kafir, ceritanya banyak sekali, ya, panjang 1 sampai 2 jam. Ya, dia diberikan ceramah itu cukup panjang, tapi nyinggung tentang kewajiban sholat 1 huruf pun tidak. Padahal apa kata Nabi SAW ketika memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya enggak? Fa in ata'uka fi dzalik, kalau mereka sudah mentaati kamu dalam perkara syahadat, ya, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah syahadat, maka masuk ke perintah setelahnya, yaitu perintah untuk salat. Kalau perintah untuk salat berarti perintah juga untuk mengajarkan ya, cara salat. Ya, bukan cuma perintah salat, tapi dalam salat ada yang namanya rukun, wajib, sunnah, ya. Yang pertama rukun berdiri, hampir semua orang bisa berdiri, ya. Kemudian takbir, ya. Kemudian surat Al-Fatihah, ya. Ditalqin coba atau ditalaki bagaimana, apakah dia bisa baca surat? Coba baca surat Al-Fatihah kamu. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak berarti harus diarahkan, harus belajar ke siapa, ya. Ini perkara yang disusun secara rinci oleh para ulama, tapi banyak dilalaikan oleh para dai yang menerima Islamnya orang kafir. Banyak bercerita tentang Islam kesana kemari, tentang khitan dan lain sebagainya, ya. Akan tetapi yang lebih penting dari itu justru masalah salat tidak disentuh sama sekali. Itu kami melihat itu kesalahan yang fatal, ya, kesalahan yang fatal. Karena ketika seseorang masuk dalam agama Islam, syariat berikutnya yang utama adalah salat terlebih dahulu, ya. Ketika dia tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka gugur, ya, dan diperbolehkan untuk membaca surat yang lain saat itu. Dengan syarat surat tersebut selain Al-Fatihah panjangnya sama dengan surat Al-Fatihah, ya. Karena yang namanya badal, nah, itu harus sesuai dengan apa yang digantikan. Kalau tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka surat yang lain diperbolehkan, akan tapi panjangnya sama dengan surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Rufa'ah ibn Rafi' min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in kana ma'ahu al-Qur'an faqra'hu." Ya. Kalau dia punya hafalan selain surat Al-Fatihah, kemudian mau sholat belajar surat Al-Fatihah, menghafalnya waktunya pendek, ya, tinggal 15 menit, tinggal 10 menit buat wudhu dan lain sebagainya, tidak cukup saya kalau belajar. Saya punyanya hafalan surat Al-Ikhlas lebih pendek dari Al-Fatihah, ya. Harus yang paling tidak minimal sama dengan surat Al-Fatihah, baru bisa menggantikan posisinya, karena dia rukun, tidak boleh digantikan kecuali yang semisal dengannya. Contohnya surat misalnya apa?
Al-Zalzalah sama Al-Fatihah. Ya, kurang lebih mirip ya. Atau surat ini apa namanya? Al-A'la misalnya ya. Al-A'la. Kok bisa dihafal Al-A'la, enggak hafal Al-Fatihah? Ya, itu dia. Ya, itu pertanyaan dia aja suruh jawab, jangan anaknya. Anak nggak tahu kenapa. Dia aja suruh jawab. Ya. Taib, hafal Al-Fatihah. Waktu sholat tinggal 15 menit. Al-Fatihah enggak punya Ustaz. Surat selain Al-Fatihah enggak punya lagi. Lalu apa yang harus dia lakukan? Ya. Fa illam ya'rif illa ayatan min Al-Fatihah. Tapi saya Al-Fatihah takayone ayat pertama bisa. Ayat pertama menurut jumhur apa menurut Hanabilah gini sih? Menurut jumhur tak karuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, ini menurut Hanabilah, ya. Fa in lam ya'rif ila ayatin min al-Fatihah, kalau dia tidak punya hafalan kecuali satu ayat dari surat Al-Fatihah, karraraha biqadriha. Ayat itu diulang sebanyak 7 kali. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terus, karena dia seterusnya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak boleh digugurkan sesuatu yang maisur hanya karena sesuatu yang ma'sur, ya. Surat Al-Fatihah dia bisa cuma sebagian, tidak menggugurkan seluruhnya. Ya, maka sebagian itulah yang dibaca. Ya. Tapi kalau dia punya hafalan surat Al-Fatihah seayat, kemudian surat An-Nas seayat, wa in ahsana ayatan fa akthar minha aw ayatan fa akthar min ghairiha. Nah, dia punya sebagian Al-Fatihah dan sebagian dari surat yang lain. Apakah ditambal, ya? Baca surat Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dilanjut qul huwallahu ahad misalnya, ya, ditambal supaya menjadi satu rangkaian 7 ayat yang panjangnya sama dengan surat Al-Fatihah. Fa in wa in ahsana ayatan fa akthar, ya, kalau dia bisa sebagian surat Al-Fatihah dan sebagian surat selain Al-Fatihah, karrar alladhi min Al-Fatihah biqadriha la yujzi'uhu ghairuha. Yang dia lakukan wajib mengulang ayat yang Fatihah saja. Ya, dia surat Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulangi lagi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau dia punya sebagian Al-Fatihah maka diulang-ulang. Punyanya satu ya diulang-ulang. Punyanya 2 ya diulang-ulang. Punyanya 3 ya diulang-ulang sampai panjangnya paling tidak sama dengan surat Al-Fatihah yang sempurna. Fa in lam yuhsin Qur'anan ayatan minhu, angger ora bisa kabeh, amen. Ya blas. Apakah boleh pakai bahasa dia sehari-hari? Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh tak? Fa in lam yuhsin Qur'anan minhu haruma tarjamatuhu, haram. Tidak boleh. Kalau dia lakukan salatnya batal, ya, karena dia mendatangkan perkataan dari luar Al-Qur'an. Itu namanya tafsir atau terjemah, ya. Surat Al-Fatihah tidak bisa digantikan dengan tafsirnya atau terjemahnya. Maka apa yang dia lakukan? Walazima man la yuhsinu ayatan minal Qur'an, di dalam syarah Al-Muntaha, ya. Dan wajib bagi orang yang tidak bisa membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an, tidak ada ayat baik Al-Fatihah baik selain Al-Fatihah lah kasing bisa, ya. Maka dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Ada 4 zikir di sana. Li hadits Rufa'ah tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allama rajulan as-salah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat kepada seorang sahabat. Faqala in kana ma'aka Qur'anun faqra'hu wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau kamu punya Al-Qur'an,
maka dibacalah ketika salat. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, fahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakbirlah, kemudian bertahlillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat yang tidak memiliki bekal Al-Quran sama sekali untuk mengucapkan Alhamdulillah. Cuma satu ngucapnya Alhamdulillah. Gimana antum menyikapi ini? Ya. Sedangkan riwayat yang menyebutkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Riwayat yang lain mengatakan cuma satu, Alhamdulillah. Dua-duanya sahih riwayatnya. Bagaimana antum mempertemukan dua hadis ini? Kaif? Ini lafadznya nggak boleh kurang, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini lafadz tidak boleh kurang. Harus dibaca 4 hal ini, ya, 4 zikir ini. Tapi riwayat yang lain mengatakan cuma alhamdulillah. Apa tanggapan antum? Wis biasa ya. Ayo, sudah biasa berijtihad antum. Kaif? Gimana caranya? Kan ini lagi latihan tanpa petunjuk para ulama, ya. Antum tak kasih contoh latihan soal tanpa petunjuk para ulama, langsung kembali ke Quran dan hadis. Dilarang membuka kitab para ulama, ya. Tidak boleh pakai Fathul Bari, tidak boleh pakai Syarah Sahih Muslim, itu bantuan semua itu, ya. Kalau mau benar-benar serius kembali, ada nggak boleh buka itu semua. Itu nyontoh namanya, ya. Nyontoh kitabnya para ulama. Terus diklaim itu perkataan dia, itu lebih bahaya lagi, ya. Kif? Bagaimana antum menyelesaikan hadis yang satu mengatakan kalau tidak ada Quran sama sekali maka bacalah alhamdulillah. Yang lain mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gimana? Wis nyerah. Orang sudah latihan dari jadi mujtahid, orang sudah nyerah, ya wis. Berarti orang perlu latihan jadi mujtahid, ya. Tayyib. Lafaz alhamdulillah diucapkan ketika antum tidak bisa mengucapkan keempatnya ini, ya. Tapi kalau mampu mengucapkan keempat ini, tidak boleh mencukupkan pada salah satunya, ya. Sama kayak bicara Al-Fatihah. Al-Fatihah itu boleh separuh enggak? Pada asalnya enggak boleh, iya kan? Pada asalnya rukunnya ya semuanya. Tapi enggak orang bisa nemong separuh apa rolih? Ya bacalah separuh itu, ya enggak? Kemudian dilengkapi setengahnya. Sama seperti zikir ini, ya. Zikir ini menurut fatwa para sahabat, para tabi'in tidak cukup kecuali harus membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ora bisa wis maca siji bae alhamdulillah terakhir, ya. Ora bisa maning. Nah kowe. Fa in lam ya'rif hadha dzikr kullahu urifa ba'dahu wa karrarahu biqadrihi kaman 'arafa ayatan fa akthara min al-Fatihah. Wa illa waqafa biqadri al-qira'ah li'anna al-qiyam ruknun maqsudan. Kalau dia punyanya cuma alhamdulillah maka diulang 4 kali, ya, karena rukunnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak bisa cuma satu lafaz saja alhamdulillah diulang berapa kali? Supaya sesuai dengan lafaz yang terakhir tadi. Kalau tidak punya lagi, ya, wa illa waqafa biqadril qiraah, maka cuma berdiri diam saja, ya. Dan panjangnya berapa? Panjangnya sepanjang dia membaca surat Al-Fatihah sambil mendatangkan maknanya di dalam hati. Persis seperti pembahasan tentang apa? Udah pernah mirip baru kemarin kok. Tentang apa? Piven. Iya, sebelum ini. Sebelumnya lagi. Hah? Tidak ada sholat kok. Yang pertama lakukan apa?
Apa rangkaian pertama salat? Takbiratul ihram yang tidak mampu mengucapkan lafadznya. Iya enggak? Iya kan? Apakah perlu menggunakan isyarat padahal dia nggak bisa ngomong? Tidak perlu, cukup diam, kemudian mengangkat tangan, disunahkan tentu saja ya. Tapi wajib mendatangkan makna takbiratul ihram di dalam hati. Ini pun sama. Kalau dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, tidak punya walau seayat dari Al-Fatihah atau seayat dari selain Al-Fatihah, atau zikir paling tidak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tidak punya juga baca alhamdulillah 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 4 kali, tidak punya juga, maka tidak usah membaca tidak usah membaca apa-apa, cukup berdiri diam. Lamanya seberapa lama? Seakan-akan selama dia membaca surat Al-Fatihah. Ya, ngira-ngiranya pimen, ngira-ngiranya hadirkan maknanya di dalam hati. Ya, tetap wajib menghadirkan makna dalam hati, tetap wajib, karena itu tidak bisa gugur kalau dia mampu. Maknanya juga orang ngerti, nyong paling makna ngerti 2 ayat pertama, ya sudah, makna 2 ayat pertama hadirkan dan antum ulangi itu dalam hati sebanyak 7 kali. Ya. Menghadirkan makna dalam hati baik takbiratul ihram maupun surat Al-Fatihah, ini semua diperintahkan dalam syariat Islam dan tidak gugur, ya, tidak gugur dengan tidak bisanya lisan mengucapkannya dalam bahasa Arab. Dan rukun qiyam, karena membaca Al-Fatihah itu sambil berdiri. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, apa rukun qiyamnya gugur? Tidak. Ya, rukun qiyam sendiri, membaca surat Al-Fatihah sendiri. Maka tetap dia wajib berdiri dan selama waktu dia seakan-akan membaca surat Al-Fatihah. Tayyib, bolehkah kalau dipandu oleh orang? Nah, ya, wong loro siji muslim tulen hafalannya 30 juz, juz 30, ya kan? Yang satu baru masuk Islam. Apakah wajib yang baru masuk Islam mengatakan, ente bimbing saya, ya, saya mau sholat, ente bimbing bacaannya apa? Taktiru saiki, ya. Dia mempraktikkan sholat tapi bukan sholat yang disyariatkan. Dia hanya mencontohkan gerakan dan bacaan sholat di depannya, mulai dari takbir Allahu Akbar yang baru masuk Islam, Allahu Akbar, baca istiftah dia baca istiftah, ya, auzubillah dia baca auzubillah, basmalah dia baca basmalah, terus sampai selesai sholatnya. Yang seperti itu boleh tapi tidak wajib, tapi disunahkan kalau ada. Jadi jangan menyerah dulu ketika tidak bisa, tapi punya teman yang bisa, maka cari dulu kalau ada, ya, cari dulu, tapi tidak wajib. Tidak wajib itu berarti berkaitan apa? Kalau waktunya sempit, ya, kalau waktunya sempit sudah mau berakhir, kayaknya langka baterainya wis anu kabeh, wis lunga kabeh, ya. Ana sing maring Arab, ana sing maring Jepang, pirang-pirang, ya. Aku ngoleti angel di WA orang bales, nomor wis ganti, ya. Ya wis lah, waktu tinggal 15 menit sudah, ya. Saya nggak usah nyari-nyari, kemudian salat sendiri dengan opsi yang terakhir. Kalau memang itu semua tidak bisa, maka opsi terakhir cukup dengan berdiri dan menghadirkan makna Al-Fatihah di dalam hatinya. Tayyib. Thumma yaqra'u ba'daha, ya, sudah waladhdallin, sudah amin, ya. Kemarin bacaan amin ada 2 yang dibolehkan, yang seperti apa? Amin. Apa? Yang pertama dengan mad pada alifnya, ya, amin. Yang kedua dengan qasr, tidak menggunakan mad pada alifnya, amin. Seperti antum agar moga-moga dengan cepat diberi keturunan maning, misalnya, ya, diberi keturunan maning, cepat dengan anak lanang, cepat dengan anak wadon, amin. Kan begitu kan antum kan? Ya kan? A-nya pendek dak? Pendek. Ya, itu lughah, itu termasuk
bahasa amin yang fasih dalam bahasa Arab ya. Jadi tidak perlu amin, tidak perlu amin, tidak perlu. Antum cukup baca amin, itu juga boleh. Moga-moga rezekinya lancar ya Mas, amin, gitu boleh ya, sah. Dan itu dalam sholat juga sah ya, karena dua-duanya lughah, dua-duanya bahasa Arab yang fasih, baik amin maupun amin. Nah, adapun orang mana, orang-orang Eropa, orang Barat ya, mengatakan amin ya, amin menggunakan imalah, bukan a tapi bukan a tapi boleh, dibolehkan. Tapi antum merasa melu-melu ben katon bule ngono ora usah. Lokal malah lebih bagus ya. Local pride ya. Thumma yaqra ba'daha, sudah amin, dijeda sebentar. Nah, ini dia. Kemarin ada yang tanya, ini jedanya ada yang lama sekali ya, Pak. Ada yang jedanya lama sekali. Taib, itu masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Termasuk fatwa Imam Ahmad, salah satunya adalah disunnahkan untuk menjeda antara amin dan surat setelahnya sekadar makmum cukup membaca surat Al-Fatihah. Jadi itu fatwa Imam Syafi'i, itu juga salah satu fatwanya Imam Ahmad dan lain sebagainya. Tapi masalah khilafiyah. Pada intinya, kalau kita menemukan ada jeda yang cukup panjang antara amin sampai surat berikutnya, ketahuilah kemungkinan imam sedang memberi waktu makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Tapi kita tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad tidak mewajibkan makmum membaca surat Al-Fatihah ketika imamnya menjaharkan Al-Fatihah ya, di salat-salat yang jahriyah, di rakaat-rakaat yang jahriyah, maka imam tidak memiliki kewajiban membaca surat atau membaca ayat apapun dari Al-Quran karena sudah diwakili oleh imam. Maka setelah waladhdallin amin, itu penjeda maksudnya adalah jeda antara amin ke surat berikutnya. Tapi juga dibolehkan ya, ini khilafiyah, maksudnya bukan dibolehkan tapi khilafiyah. Imam Ahmad juga membolehkan kalau ingin menjeda sekadar makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka antum coba kira-kira antum berada di masjid mana ya. Ada ya, di Indonesia ini umumnya Syafi'iyah, Maka kalau antum ngimami di masjid Syafi'iyah, ini fikih-fikih yang sederhana seperti ini itu membuat orang respect ya, dan hilang kecurigaannya sama antum. Ya, antum udah serem ya, kemudian batuk ireng, jenggote dewe ya, jarang tersenyum. Kalau tersenyum hanya senyum, nggak mau ketawa terbahak-bahak ya. Kemudian kaku lah pokoknya, awaknya meteng-teng, kaku ya, nggak lemes sama sekali ya. Itu saja sudah membuat serem ya, tampilan antum sudah buat orang lain serem. Maka hilangkan itu dengan fikih, Antum lihat misalnya makmumnya Syafi'iyah nih, ya antum ambil basmalah yang jahar ya, kemudian beri jeda waktu antara amin menuju surat pendek berikutnya. Itu fikih-fikih sederhana yang membuat orang merasa dihormati ya. Berarti fikihnya desa tersebut, fikihnya jamaah masjid tersebut, jamaah tersebut merasa dihormati oleh antum ketika antum menjadi imam tapi menghargai mereka, seperti itu. Sudah jedanya, kemudian membaca surat pendek. Membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah juga diawali dengan membaca basmalah ya. Thumma yaqra ba'da al-Fatihah suratan nadban, hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan boleh enggak? Yakinkah antum? Hukumnya sunnah ya, untuk dilakukan, ditinggalkan hukumnya makruh ya. Surat pendek setelah Al-Fatihah kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Jadi sesuatu yang sunnah itu kalau ditinggalkan hukumnya macam-macam ya. Tidak tentu boleh, belum tentu. Ini sunnah secara fikih ya, bukan sunnah secara akidah. Sunnah secara fikih. Mengangkat tangan misalnya, hukumnya sunnah. Ditinggalkan apa hukumnya? Belum tentu makruh ya. Jadi nggak mesti. Kenapa? Karena harus dilihat amalan para ulama salaf
Ya. Mereka menentukan sekali perbuatan mereka, fatwa mereka akan menentukan dalam mengambil keputusan. Meninggalkannya ini mubah apa makruh, gitu loh, ya. Dan meninggalkan surat pendek setelah Al-Fatihah itu hukumnya makruh. Mengapa? Karena Nabi SAW bahkan di solat yang beliau paling pendek, di solat sunnah yang paling pendek, apa solat sunnah beliau paling pendek? Solat 2 rakaat sebelum Fajr, ya, 2 rakaat sebelum Fajr. Beliau memendekkan betul solat yang ini dengan sengaja. Pun di salah satu riwayat dijelaskan tetap membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Meskipun beberapa riwayat mengatakan beliau hanya membaca Al-Fatihah saja, tapi riwayat yang dijadikan hujjah oleh jumhur fuqaha adalah riwayat yang menjelaskan bahwasanya cepatnya beliau di 2 rakaat sebelum salat Fajar itu seakan-akan cukup cuma untuk membaca surat Al-Fatihah, padahal tidak. Beliau membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek hanya saja kecepatannya dipercepat. Jadi di waktu sholat sunnah yang beliau pendekkan pun tetap tidak meninggalkan surat pendek setelah Al-Fatihah. Kalau makruh berarti boleh ditinggalkan ketika ada keperluan, ya. Antum sholat sunnah denteni, orang usah dibaca surat pendek setelah Al-Fatihahnya, boleh antum tinggalkan, ya. Apalagi denteni papane, denteni ibune, wis janji ngenteni nang jaba, ya kan kasihan. Antum lagi sholat sunnah, percepat sholatnya, cukup dengan surat Al-Fatihah. Atau dulu karena kita taklimnya di masjid, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian taklimnya dimulai, ya, darsnya dimulai, pelajarannya dimulai. Maka untuk mempercepat sholatnya juga diperbolehkan. Berarti boleh menggugurkan surat pendek setelah Al-Fatihah. Mengapa? Karena sholat sunnah ini akan dia temui lagi di waktu yang lain. Tapi materi ilmu yang disampaikan belum tentu dia bisa ulangi di waktu yang lain. Ya, sesuatu yang faid, sesuatu yang berlalu dan tidak mungkin diulangi, maka kita boleh mengorbankan sesuatu yang mungkin untuk diulangi untuk mengejar sesuatu yang akan berlalu tersebut. Kira-kira seperti itu. Juga misalnya orang membaca Al-Quran kemudian azan berkumandang, boleh dia tidak menjawab azan, melanjutkan Al-Qurannya, boleh-boleh saja, ya. Akan tetapi yang utama berhenti baca Al-Quran dan menjawab azan. Mengapa? Karena azan ini akan berlalu. Jangan baca Al-Quran, bisa dia lanjutkan nanti setelah azan itu selesai. Kira-kira seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada kebutuhan untuk memperpendek sholat atau mempercepatnya, maka dibolehkan untuk meninggalkan surat pendek setelah Al-Fatihah. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada keperluan, tidak ada hajat, pengennya cepet-cepet dong, ya, misalnya sikile pegel dan lain sebagainya, ya, yang seperti itu, maka sebaiknya tetap diusahakan meskipun pendek, meskipun ayat setelah Al-Fatihah tersebut pendek atau surah setelah Al-Fatihah tersebut pendek. Watajuzu ayatan, dan boleh setelah amin, yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat, bukan surat dari awal, tapi cuma sebagian ayat, atau satu ayat saja juga boleh. Satu ayat saja, contohnya apa? Ayat kursi. Contohnya ayat apa lagi? Yasin, Nun. Gitu ya, pandi bahas. Illa boleh, ya, para ulama membolehkan membaca ayat satu saja boleh. Hanya saja Al-Imam Ahmad mensunnahkan atau menganjurkan kaunaha tawilah. Sebaiknya, kata Imam Ahmad, kalau membacanya hanya satu ayat, pilih ayat yang panjang, ya, pilih ayat yang panjang, bukan yang sengaja pendek, ya. Pilih ayat yang panjang. Ka ayat dain, seperti ayat tentang hutang, ya. Ayat dain di surat Al-Baqarah itu satu halaman, satu muka, ya, lebih panjang dari surat Al-Fatihah, ya. Katanya tak seayat tapi lebih dawa, sesurat. Atau ayat kursi, ya.
Wa nassa ala jawazi tafriqi surah fi rak'ataini. Naam. Wal-zahir adamu ijza'i ayah la tastaqil di kasyaful qina dijelaskan ya. Wal-zahir adamu ijza'i ayatin la tastaqillu bil ma'na au hukmin nahwu thumma nazar mudhammatan yasin nun, tidak cukup ya, ayat-ayat yang maknanya tidak tuntas ini tidak cukup untuk memenuhi, untuk menghilangkan makruhnya sebuah salat ya, menghilangkan makruhnya bacaan karena mencukupkan hanya Al-Fatihah ya. Waladhdallin amin thumma nazar Allahu akbar. Nah, itu sama seperti tidak membaca apapun setelah amin, sama saja seperti tidak membaca apapun setelah amin. Jika ingin memilih ayat disunahkan yang panjang atau yang maknanya sempurna, atau yang maknanya sempurna. Apa ayat yang maknanya sempurna apa? Ya cari sendiri antum lah, tugasnya antum. Ya, masa kabeh aku ya, aja aku kabeh antum juga melu ya. Antum silahkan cari, pilih sendiri ya dalam Al-Qur'an satu ayat tapi yang maknanya bisa difahami, yang maknanya bisa difahami sempurna, makna yang disampaikan itu sempurna, tidak bergantung maksudnya sempurna dan tidak bergantung kepada ayat setelahnya atau ayat sebelumnya. Dia punya makna sendiri. Seperti ini enggak ada masalah. Tapi kalau terlalu pendek, cuma satu kata, dua kata, maka ini tidak bisa menjelaskan makna yang dikandung di dalamnya. Yang seperti ini tidak cukup. Ya, kalau dibaca maka seakan-akan dia tidak membaca surat atau ayat apapun setelah Al-Fatihah. Berarti hukumnya apa? Hukumnya apa? Makruh. Kalau ditanya boleh enggak? Ya boleh. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah. Wala yu'taddu bi surah qabla al-Fatihah. Nah, ini biasanya terjadi pada imam-imam yang tarawih misalnya, fokus kepada hafal. Jadi sehari ngapal Quran karena persiapan ingin sholat, sampai sholat tarawih dia lupa belum baca Al-Fatihah, langsung baca surat Al-Baqarah. Karena apa? Fokusnya surat Al-Baqarah, dia lupa baca Al-Fatihah. Nah, gimana menurut antum? Sholatnya batal enggak? Ayo para fuqaha, gimana sih? Batal. Berarti Allahu Akbar, baca subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala wa la ilaha ghairuka a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, belum sempat baca Al-Fatihah, langsung dzalikal kitabu la raiba fih sampai selesai ayat 5 atau ayat 6 atau ayat 7. Salatnya langsung batal. Ini ijma, satu pendapat atau ada yang mengatakan yang lain? Mengulang. Sebelum mengulang, pertanyaannya cuma satu, batal enggak sholatnya setelah baca itu tadi? Batal. Baca Al-Baqarah langsung batal? Tidak. Wah, ini ada pendapat kedua nih, lumayan nih ya. Harus di, kalau dia tahu dan bablas. Ini soalnya sudah soal selanjutnya semua nih. Kita pada kondisi satu dulu, yaitu dia lupa baca surat Al-Fatihah, kemudian langsung membuka salatnya dengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sampai situ batal enggak salatnya, saya mau tanya? Batal? Tidak. Batal. Tidak berarti ya? Tidak ya? Tidak batal. Lumayan ada penguat, Pak. Ada dua fuqaha, dua faqih ya, tapi lawannya berat-berat. Lawannya berat-berat nih, orang-orang lama semua nih. Taib, yang mengatakan batal kenapa? Karena rukun mau sengaja atau kemudian sengaja, kalau lupa atau tidak itu batal. Masya Allah, secara kaidah jamil jiddan. Antum kenapa nggak batal, Pak? Kan rukun, belum memasuki rukun beri. Di pertemuan yang lalu misalnya apa? Misalnya apa? Kan ada permasalahan mirip nih. Jawaban antum betul, tapi ada hal yang mirip dengan kasus ini. Lupa?
ketika meninggalkan tasydid. Ingat antum? Iya enggak? Ya, ketika meninggalkan tasydid kemudian dia ingat, aduh tadi harusnya mimnya pakai tasydid. Iya enggak? Saat itu dia ulangi atau salatnya sudah batal? Sama kasusnya. Kenapa kok sama kasusnya? Iya, karena Al-Baqarah dan Al-Fatihah sama-sama merupakan Al-Quran. Kesalahannya tidak membatalkan salat. Tapi kalau sampai masuk rukun setelahnya dan dia tidak memperbaiki kesalahannya, barulah salatnya batal. Jadi kesalahan itu tidak membatalkan salat. Jadi antum jangan khawatir. Ya, cukup katakan subhanallah. Ya, ketika imam tidak sempat baca langsung masuk ke surat pendek, ya, surat panjang setelah Al-Fatihah. Katakan subhanallah. Nanti imamnya tahu, oh ya, ternyata saya belum baca surat Al-Fatihah. Nanti dia akan kembali lagi ke surat Al-Fatihah. Tapi kalau delingnya subhanallah bablas terus, ya, bablas sampai rukun berikutnya, maka tinggalkan saja yang seperti ini. Tinggalkannya beriman pada mutusi masjid. Orang usah kesel mutusi masjid milik umat kok, bukan milik imamnya. Antum selesaikan salat antum di situ. Ya, cuma berarti sudah tidak usah mengikuti gerakan ya kayak salat dewek jahar dewek amin dewek ya, antum salat sendiri ya. Jadi tidak otomatis membatalkan kesan. Karena apa yang dia baca juga bagian dari Al-Quran ya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Pada asal bahasa Al-Quran itu diperbolehkan dalam salat. Hanya saja ada kesalahan tempat yang seperti ini tidak otomatis membatalkan salatnya. Wa nassa ala jawazi tafriqi as-surah fi rak'ataini. Satu surat boleh dibagi menjadi dua ya. Sebagian di rakaat pertama, sebagian di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua berarti sudah di tengah-tengah suratnya enggak? Berarti membuka langsung ayat, bukan ayat yang pertama tapi di tengah-tengah surat. Jadi kita sampaikan ya. Fa in qara'a min athna'i surah fala ba'sa an yubasmil nassa. Imam Ahmad mengatakan apabila dia membaca Al-Quran bukan dari ayat yang pertama ya, maka tetap dianjurkan untuk mengucapkan basmalah. Wa in kana fi ghairi shalah ya. Tapi kalau di luar salat ya, di luar salat fa in syaa'a jahara biha wa in syaa'a khafat kama yukhayyaru fil qiraa'ah. Basmalahnya ya, basmalahnya kalau di luar salat itu boleh jahar, boleh sir. Tapi kalau di dalam salat maka harus mengikuti kondisinya. Kalau dia seorang Hambali ya, maka basmalahnya sir. Ya, masalah kalau ternyata dia seorang Syafi'i atau Hambali sedang ingin ihtiram kepada Masjid Syafi'i ya enggak, maka basmalahnya dikeraskan. Ya, maka basmalahnya dikeraskan baik di rakaat pertama maupun rakaat yang kedua, baik yang dibaca dari awal surat maupun dari tengah-tengah surat, basmalahnya dikeraskan. Jadi antum jangan tanggung-tanggung. Kadang kan kita kalau basmalah dikeraskan untuk Al-Fatihah tak karuan ya, jelas masalah ini ya. Lah untuk surat yang lain, kalau dari tengah surat mulainya, basmalah juga enggak, dikeraskan juga enggak. Nah itu dia ya. Kalau di surat yang lain dimulai dari tengah-tengah, tetap baca basmalah dan dikeraskan ketika dia membaca dengan jahar. Wa yukrahu al-iqtisaru fi shalah 'ala al-Fatihah. Nah, ini dia ya perkataannya, makruh mencukupkan salat dengan surat Al-Fatihah saja dan tidak dilanjutkan dengan surat berikutnya. Wal qira'ah bi kulli Qur'an fi fard ya. Dan membaca Quran seluruhnya dari Al-Baqarah sampai An-Nas ya, itu juga makruh dalam salat wajib. Adapun dalam salat sunnah maka mustahab ya, dianjurkan antum memperlama salat, memperpanjang salat ya, memilih ayat yang panjang, melanjutkan surat yang satu dengan surat yang lain, tidak ada masalah. Adapun salat wajib
Tidak ada. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca Al-Quran seluruhnya dalam sholat wajib. Ya, padahal beliau mampu, tapi beliau tidak melakukannya. Dan para sahabat juga mampu berdiri lama-lama bersama Nabi Muhammad, ya enggak? Tapi beliau tidak melakukannya. Menandakan sebaiknya ditinggalkan. Ya, meskipun antum hafalannya mutkin, ya enggak? 30 juz, apa juz 30 juz mutkin, tetap sebaiknya jangan lakukan itu, ya. Tahan keinginan antum menghatamkan Quran dalam satu kali salat, ya. Sebaiknya ditunda sampai salat sunnah, ya. Antum pulang ke rumah salat sunnah silahkan, tunaikan hajat antum. Pengen menghatamkan Quran dalam satu kali salat, la ba'sa bihi. Walil italah, karena juga membebani makmum. Wa takunu fi salati subhi. Nah, ini aturan petunjuk, hukumnya sunnah, ya. Petunjuk ini hukumnya sunnah. Yang kita baca apa, ya? Surat-surat yang panjang yang seberapa, yang pendek seberapa, di salat di salat-salat yang mana saja, ya. Wa takunu fi salati subhi, ya, dianjurkan pada salat subuh, salatul fajr, ya. Min tiwalil mufassal, dianjurkan dari surat-surat yang panjang tapi yang banyak potongan ayatnya, ya. Wa awwaluhu Qaf, dimulai dari surat Qaf, yaitu adalah surat pertama dari tiwal al-mufassal, paling tidak ini. Kalau lebih panjang labas, ya. Jadi ini batas minimal, ini bicara batas minimal. Kalau dia baca dari juz 1, ya jelas lebih tidak apa-apa lagi, ya, lebih dianjurkan lagi. Karena apa? Karena kita harus tahu batas minimalnya. Nah, kalau batas atasnya, ya kalau antum ingin menambah pahala, ingin menambah keutamaan, ya enggak ada masalah. Juz-juz sebelum, juz 20, juz 15, Al-Kahfi dan lain sebagainya, enggak ada masalah, ya. Tapi batas bawahnya loh, sunnah batas bawahnya. Tiwal al-mufassal itu dimulai dari Qaf, ya, sampai surat, ini penjelasannya ada di kitab yang lain, sampai surat An-Naba, ya, sampai surat An-Naba, sebelum An-Naba, ya. Kemudian salat maghrib, ya. Salat subuh dulu, ya. Wala yukrahu li'udhrin kamaradin wa safarin biqisarihi. Salat subuh, salat fajar antum pimpin Qaf ndak hafal, surat-surat setelahnya juga ndak hafal, sampai sebelum An-Naba, ya. Itu juga tidak hafal. Juz 29, juz 28 ndak ada yang hafal. Apakah boleh dengan surat-surat yang pendek? Boleh, karena uzur, ya, karena ada uzur. Jadi sebaiknya kalau subuh itu memang dipanjangkan bacaannya, paling tidak surat Qaf atau sampai sebelum surat An-Naba, Al-Mursalat, Al-Insan, ya, dan lain sebagainya. Pilih surat-surat tersebut sebaiknya. Dan makruh kalau ada kemampuan tapi sengaja, ya, makruh, ya. Makruh ini perkara yang mengurangi nilai ibadah, ya. Jadi meskipun sholatnya tidak batal, meskipun tidak haram, itu bukan berarti boleh, ya. Sebagaimana yang ketika rame fatwa tentang hukum musik, ya. Kemudian Imam Fulan mengatakan makruh, Imam Fulan mengatakan, jadi tidak mengapa, loh, itu enggak pas. Dia ngomong makruh, kemudian hasilnya adalah tidak mengapa. Ini adalah sesuatu yang tidak pas. Ketika dia mendengar makruh, berarti ada apa-apa di sana, ya. Dan sebaiknya ditinggalkan, bukan malah mengatakan kalau makruh berarti bukan itu orang yang tidak komitmen, tidak konsekuen antara lisan, ya, dan isi perkataan itu enggak pas, ya. Mau udut paling hukum makruh kah, ya. Ngerokok itu hukumnya jadi ora apa-apa, loh, kan enggak masuk gitu loh. Hukum makruh ora apa-apa sih, pimen nemukannya susah gitu loh. Kalau mubah boleh, baru Anda bilang tidak mengapa. Kalau makruh itu komentarnya bukan tidak mengapa, sebaiknya ditinggalkan. Itu kalau mau konsekuen pakai sok-sokan pakai dalil, ya, atau sok-sokan pakai perkataan para ulama. Ada ulama yang membolehkannya apa dulu? Boleh mutlak mubah apa bolehnya makruh?
ya. Kalau makruh berarti bolehnya pada kondisi tertentu dan maknanya juga makna tertentu, tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi penyakit orang Islam. Yang makruh dicari-cari, yang sunnah dijawab seperti apa? Lah paling hukumnya cuma sunnah ke, orang wajib. Ya, giliran makruh berarti orang apa-apa. Nah kan, dia nggak apa ya. Jadi nggak sesuai dengan, berarti buat apa ulama ngomong makruh tuh gunanya gue apa agar kesimpulan akhirnya orang apa-apa. Kayak gue apa dikasih komentar makruh, ya enggak? Atau para ulama menulis hukumnya dianjurkan, istihbab atau sunnah. Kemudian dikomentari orang dilakukan orang apa cuma sunnah. Itu buat apa ngomong sunnah? Kalau ternyata pada akhirnya cuma dihukumi mubah saja, atau boleh dilakoni, boleh orang dilakoni juga orang apa-apa. Ini orang-orang yang mencoba berdalil dengan perkataan para ulama tapi tidak ngerti konsekuen dari hal tersebut, ya. Jadi konsekuensinya ketika kita mengetahui sunnah ya sebaiknya dikerjakan, bukan sebaiknya ditinggalkan. Atau mengetahui sebuah hal pada asalnya hukumnya makruh, maka sebaiknya ditinggalkan, bukan sebaiknya malah dikerjakan. Itu orang-orang yang tidak konsekuen dengan ilmunya para ulama, para fuqaha. Dalam Kasyaful Ghina juga disampaikan bahwasannya dari sahabat Jabir ibn Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri biqaf, ya. Beliau ingin menyampaikan dalil, ya, dalam Kasyaful Ghina menyampaikan dalil tentang perkataan dalam kitab Rawdul Al-Murbi'. Ya, harapannya antum bisa baca kitab yang lain juga, kitab penjelas, ya. Jadi jangan sampai belajar fikih hambali langkah dalile, ya langkah dalil sampean macane kitab apa tuh li yang ngerti sampaikan dalil ya ora muat, ya nah, kitabnya tidak cukup. Sekarang kitab ini maksudnya supaya cepat antum menghafalkan, supaya cepat jadikan kaidah. Adapun membuka dalil maka harus buka kitab yang lain. Nah, Kasyaful Ghina salah satu kitab yang cocok untuk mendampingi Rawdul Murbi. Kitabnya lumayan tebal dan berjilid-jilid, tapi di sana menyampaikan banyak dalil tentang perkataan atau fatwa yang digunakan dalam kitab Rawdul Murbi. Salah satunya hadis dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr biqaf. Dahulu biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membaca di salat fajar dengan surat Qaf wal Qur'anil Majid wa nahwiha, dan yang semisal dengan surat tersebut panjangnya, ya. Wa kanat salatuhu ba'du ila takhfif. Adapun selain salat fajar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam cenderung memilih surat yang tidak panjang, yaitu awsat, mufassal dan qisar, yang pendek atau yang menengah. Cuma di salat subuh saja. Ya, cuma di salat subuh beliau cenderung memanjangkan, paling tidak surat Qaf atau yang semisal dengannya. Rawahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kataba Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ila Abi Musa an iqra' fi as-subhi bi tiwal al-mufassal wa iqra' fi adh-dhuhri bi awsat al-mufassal wa iqra' fi al-maghrib bi qisar al-mufassal. Jadi istilah mufassal ini muncul dari Al-Faruq, ya. Beliau adalah seorang sahabi yang sering mendapatkan ijtihad yang mirip dengan ilham, ya. Seandainya lau kana rajulan mulham lakana Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang setelahku dapat wahyu, enggak ada yang lain, bias sepertinya Umar yang akan mendapat. Karena apa? Karena beliau sering mendapatkan faidah dan ijtihad, pilihan katanya, ya. Umar itu kalau ngomong radhiyallahu anhu, pilihan katanya itu detil, pilihan katanya itu detil, pendek tapi maknanya luas dan mudah difahami, mirip dengan apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu la nabiyya min ba'di, hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah mufassal, tiwal mufassal, awsat mufassal, qisar mufassal ini berasal dari beliau, ya, radhiyallahu anhu. Beliau menulis surat kepada sahabatnya Abi Musa, ya, radhiyallahu anhu. Iqra' fi subh, adapun salat subuh maka bacalah
surat setelah Al-Fatihah tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu dari Qaf sampai sebelum surat An-Naba, ya. Pilih di antara itu panjangnya mirip-mirip, ya, panjangnya mirip-mirip. Awi qra' fi dhuhr wa qra' fi dhuhri bi awsatil mufassal. Adapun salat zuhur dan salat asar, ya, salat zuhur dan salat asar itu pilih awsat mufassal dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha, dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Antum pilih di antara zuhur sampai asar, zuhur dan asar pilih surat yang ini, ya. Wa qra' fil maghrib bi qisar al-mufassal, dan ini salat yang paling pendek, ya, salat yang paling pendek itu salat maghrib. Kita dianjurkan untuk memilih qisar yang pendek, ya, dianjurkan untuk memilih yang pendek. Surat Duha sampai akhir, ya, surat Duha sampai akhir. Wa awwaluhu al-mufassal surat Qaf lima rawa Abu Dawud, dari riwayatnya Abu Dawud. Al-mufassal itu dimulai dari Qaf, ya, dimulai dari Qaf. Wa yukrahu al-jahru bil qiraah li ma'mum. Baik, kemudian sampai masalah apa? Fil maghrib la yukrah. Kalau di salat maghrib kemudian dia baca surat tidak yang pendek, gimana? Ya. Jadi dia baca agak panjang, misalnya Al-Mursalat, Al-Insan di salat maghrib, ya, tidak makruh, tidak seperti di salat subuh, ya. Yang ada makruhnya itu cuma di salat subuh, ya. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, ini sebenarnya baca surat apapun tidak ada masalah, ya. Hanya saja anjuran, ya. Salat zuhur, salat asar sama salat isya ini dianjurkan kira-kira panjangnya, ya, dari An-Naba sampai Ad-Duha. Apakah harus di juz itu? Boleh dari juz yang lain, dari juz 1, 2, paling tidak panjangnya sekitar itu, ya, untuk zuhur, asar sampai dan isya. Ini tidak ada kemakruhan, mau pakai pendek semua boleh, surat selainnya boleh, tapi anjuran saja. Adapun salat fajar, ya, salat fajar itu dianjurkan memanjangkan bacaan. Panjangnya seberapa? Paling tidak surat Qaf sampai An-Naba. Itu maksudnya varian panjangnya, ya. Varian panjang itu dari Qaf sampai An-Naba. Itu varian. Antum pilih surat yang mana? Pakai juz yang lain juga boleh, tapi pilih kira-kira panjangnya sepanjang surat itulah, ya, sepanjang Qaf sampai An-Naba. Antum pilih surat yang mana, panjangnya seberapa, antum pilih dari juz yang lain, ya. Itu cuma contoh variannya seperti itu. Terakhir maghrib, ya, terakhir salat maghrib dari Ad-Duha sampai akhir, itu contoh varian panjangnya. Antum boleh ambil dari juz 1, juz 2, juz 3, tapi panjangnya paling tidak mirip dari Ad-Duha sampai akhir, gitu. Jadi yang cuma ada makruh itu cuma satu, yaitu di salat subuh, ya. Selain itu tidak ada kata makruh, boleh, ya, hanya saja anjuran. Adapun salat subuh dianjurkan memanjangkannya, meninggalkannya makruh. Selain itu enggak ada. Maghrib misalnya dianjurkan memendekkan, ya, dianjurkan baca yang pendek. Pendeknya seberapa? Kira-kira Ad-Duha sampai akhir. Pilih dari juz lain boleh. Lalu kalau panjang boleh enggak? Boleh, gitu caranya, ya. Yang ada makruhnya cuma di salat subuh aja. Wa yahrumu tankisul kalimat. Dan membolak-balikkan kata, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahman, dibalik katanya. Ini bahayanya kalau ada di surat selain Al-Fatihah, ya, nak. Ghafur Rahim, ya, nak. Kemudian alimun khabir, kewalak-walik, khabirun alim, ya, nak. Aliyun hakim, hakimun ali. Wah, itu yang kalau tidak teliti hafalannya bisa kebolak-balik. Pada asalnya haram, membolak-balikkan kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia apa? Dalam bahasa Indonesia, kalimat menurut bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kata, ya. Membolak-balikkan kata di dalam Al-Quran ini pada asalnya hukumnya haram. Kalau dibawa ke dalam solat itu merupakan kesalahan yang fatal, meskipun
karena lupa ya atau karena apa. Tapi fatal. Kenapa? Yang pertama hukumnya haram, yang kedua membatalkan salat. Ya, yang kedua membatalkan salat. Kenapa? Karena merubah susunan ayat, merubah susunan kata di dalam ayat. Jadi ayatnya berubah, berubah. Itu nggak boleh, haram dengan ijma' para ulama, tidak boleh. Ya. Yang ada khilaf itu masalah urutan surat dan urutan ayat. Ini khilafiyah. Tapi kalau yang kebalik adalah katanya, itu haram dan membatalkan salat. Terbolak-balik susunan suratnya. Misalnya dia baca Al-Baqarah kemudian baca Ali Imran, ya. Besoknya dia baca Ali Imran dulu baru baca Al-Baqarah. Lah, kalau dibalik susunan suratnya hukumnya apa? Ini khilafiyah. Adapun dalam Raudhul Murbid tulisannya apa? Wa yukrahu tankisu as-suwar. Hukumnya makruh, ya. Atau antum baca surat pendek. Urutannya Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, kemudian An-Nas. Antum baca An-Nas dulu. Kemudian rakaat kedua baru baca Al-Falaq atau Al-Ikhlas. Hukumnya makruh. Itu mengurangi kesempurnaan salat. Ya. Tapi khilafiyah. Kenapa? Karena para sahabat sebelum Al-Quran itu dikumpulkan kemudian dimusnahkan dan hanya disisakan satu, yaitu mushaf yang ada di sahabat Utsman bin Affan, ya enggak? Sebelum tinggal satu itu, Al-Quran yang ada di sahabat-sahabat ini urutannya beda-beda enggak? Beda-beda. Oleh karena itu hukumnya cuma makruh, tidak sampai haram. Ya, hukumnya cuma makruh, tidak sampai haram. Antum baca surat ayat rakaat pertama bacanya An-Nas, rakaat kedua bacanya Al-Falaq misalnya, ya. Ini hukumnya makruh, ya, tidak sampai haram. Mengapa? Karena susunan urutan ini sudah sejak zaman para sahabat terjadi perbedaan, maka tidak sampai ke ranah haram. Beda dengan susunan kata. Kalau susunan kata itu tidak ada khilaf. Dari zaman dulu, dari zaman awal Quran ditulis sampai sekarang, susunan katanya tidak pernah berubah. Urutan suratnya tak berubah. Ya, urutan suratnya berubah. Sahabat A, apa sahabat A, apa sahabat B, apa sahabat C, apa. Beda-beda urutan suratnya. Tapi susunan katanya tidak ada yang berbeda. Maka menggeser kata cuma alimun khabir jadi khabirun alim, ini bisa haram dan membatalkan salat, ya, membatalkan salat. Karena apa? Karena mendatangkan perkataan dari luar Al-Quran. Harus sudah dibolak-balik sih. Kalau sudah dibolak-balik kan sudah bukan Al-Quran lagi dia, ya, sudah dirubah. Itu dia. Wal ayat, ya, menukar ayat. Jadi antum ketika mendengar seseorang baca ayat ada yang kelewat, ya. Misalnya baca surat apa, kemudian dia datangkan ayatnya tapi nggak sesuai dengan urutannya, urutannya. Intinya salah baca lah, Ini tidak menyebabkan salatnya batal, karena paling banter hukumnya makruh. Mengapa? Karena pada asalnya dia sudah mendatangkan semua ayat, cuman susunannya urutannya kebalik. Kalau urutannya kebalik, pada asalnya ayatnya sudah datang semua, enggak? Dia sudah baca semua ayat, cuma urutannya terbalik. Ini tidak menggugurkan salatnya. Beda kalau memutarbalikan kata, ya. Memutarbalikan kata, ini makna ayatnya rubah. Kalau cuma urutan ayat tidak merubah makna ayat. Nah, itu nanti sambil praktek insyaallah banyak contoh untuk menemukan, ya. Yang bacanya panjang-panjang, ayatnya ketukar ayatnya, urutannya ketukar, ayat 3, 4-nya ketukar. Ini tidak membatalkan salat, hukumnya makruh. Nah. Tapi kalau katanya yang tertukar, maka haram dan membatalkan salat. Wala tukrahu mulazamatu surah ma'atiqadi jawazi ghairiha. Dan tidak makruh kalau membaca suratnya itu saja,
Ya, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, besoknya juga Al-Ikhlas lagi sampai makmumnya menjadi benar-benar ikhlas. Wala tasihhu as-salatu biqira'atin kharijah an mushafi Utsman. Nah, ini termasuk perkara yang harus dibicarakan. Dan tidak sah ya salat menggunakan bacaan selain yang ada di mushaf Utsman, mushaf yang antum pegang sekarang ya. Mushaf Utsmani, bacaan yang keluar dari itu maka salatnya tidak sah. Tapi boleh bacaan itu digunakan sebagai alat untuk berhujjah. Alat untuk berhujjah. Mushaf Utsman ini punya 10 qiraat. Nanti ada di kitab Kasyaful Ghina. Tapi kepanjangan nyebutkannya ya. Ada 10 qiraat, bahkan ada yang sampai 12. Semuanya menjurus ke cara membaca mushaf Utsman. Jadi antum ketemu orang membaca yang di wadduha ya enggak, walaili idza saja misalnya, di belakangnya di imalah itu loh ya. Sebenarnya tulisannya di mushafnya sama persis. Ya, tulisannya itu sama persis. Tidak ada huruf yang ditambah, tidak ada huruf yang dikurangi. Sama percuma cara bacanya yang berbeda-beda. Nah, selama mushafnya kembali ke mushaf Utsmani, maka bacaannya sah. Wala tasihhu as-salatu bi qira'ati kharijatin al-mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ka qira'ati Ibnu Mas'ud. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud ini punya qiraah yang keluar dari mushaf Utsmani. Ya. Qiraah ini digunakan secara fikih untuk berhujjah, tapi tidak boleh untuk salat. Ya. Fasiyamu thalathati ayyam, bacaannya Ibnu Mas'ud ada tambahan mutatabi'at ya, secara berturut-turut. Tambahan mutatabi'at ini keluar dari mushaf Utsmani, dibuat salatnya jadi tidak sah. Karena apa? Karena ini di luar dari mushaf Utsmani. Kenapa sih kok bisa begitu? Kan sama-sama Quran. Enggak. Ini sudah bukan bagian, dulunya bagian dari Al-Quran. Dia termasuk mushaf yang ada di sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, kan tadi kita bilang beberapa sahabat ini urutan atau ayatnya tidak sama dengan sahabat yang lain. Kemudian sampai pada eranya sahabat Utsman, Al-Quran dikumpulkan, semuanya dimusnahkan, ditinggalkan cuma satu Quran, dan tidak ada yang protes. Menunjukkan namanya apa? Perkara apa? Ijma. Namanya perkara ijma. Kalau sudah ijma berarti tidak boleh keluar dari mushaf yang disepakati itu. Gitu ya. Jadi loh, Ibnu Mas'ud kan qiraahnya sahih. Iya betul, qiraahnya sahih, sarannya sahih. Tapi sudah ada ijma oleh para seluruh sahabat bahwasanya dalam salat tidak ada lagi boleh ada perbedaan. Cuma boleh pakai satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani. Untuk berfikih, berhujjah, mengambil istinbat, silahkan. Ya, mau qiraah siapapun tidak ada masalah. Ya, hal-hal tersebut bukanlah hal yang membuat jadi ditinggalkan begitu. Berarti ini sia-sia, enggak sia-sia. Qiraah tersebut sah, tapi tidak boleh untuk salat. Hanya sih enggak boleh untuk salat toh. Untuk berhujjah boleh, untuk tafsir boleh, ya, dan lain sebagainya. In lam yakun minal asyarah, ya. Tapi kalau qiraah ya yang sesuai dengan qiraah asyarah, sesuai dengan mushaf Utsmani, ya, maka kalau ada tambahan huruf lebih utama. Contohnya apa? Contohnya Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin itu salah satu riwayat qiraah Maliki Yaumiddin. Maknya panjang. Dua riwayat sahihah. Antum baca kitab tafsir apapun akan mengatakan hal yang sama, bahwasanya ayat ini dibaca dengan dua riwayat, Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Ya, maknya pendek dan maknya panjang. Dua-duanya termasuk qiraah asyarah,
asyarah dan masuk dalam cara membaca mushaf Utsmani. Tidak ada tambahan kata, ya, hanya cuma panjang dan pendek. Kalau seperti ini maka dua-duanya boleh. Hanya saja Al-Imam Ahmad lebih memilih yang ada matnya. Maliki yaumiddin, bukan Maliki yaumiddin. Malik itu artinya apa? Malik itu artinya raja. Kalau Malik artinya apa? Yang memiliki. Malik itu raja. Malik itu yang memiliki. Maknanya lebih luas yang mana? Kenapa? Ya raja juga belum tentu memiliki, ya. Sahih itu disampaikan dalam Kasyaful Qina bahwasanya semua malik pasti dia adalah seorang malik terhadap yang dia miliki. Antum malik dababah, antum adalah pemilik sepeda motor, ya. Sepeda motor gue terserah antum, berarti antum raja terhadap motor tersebut, betul enggak? Iya. Antum sing ngatur kabeh, pan di servis nang ngendi, pan nganggo oli apa, pan diisi bensin apa karepe antum. Ya, orang enggak boleh protes. Antum yang memiliki, antum juga rajanya. Jadi makna malik itu lebih luas daripada malik. Kenapa? Kalau cuma malik, dia belum tentu memiliki. Apakah raja itu memiliki seluruh harta rakyatnya? Tidak. Tidak boleh. Justru kalau seorang raja merasa memiliki seluruh harta rakyatnya akan menjadi kezaliman di sana. Ya enggak? Fir'aun kan merasa seperti itu, dia memiliki seluruh yang dimiliki oleh rakyat, semua raja, ya. Apalagi sekarang lagi ada usaha untuk mengambil 3% dari itu contoh tuh. Itu contoh, nggak boleh kecuali kesepakatan. Karena itu hartanya orangnya kok diambil dengan semena-mena, nggak boleh, ya. Kemudian ada lagi kebijakan tanah yang tidak digunakan selama sekian tahun menjadi milik negara. Gue ajib nemen gue. Antum sing tuku, antum kemeringat, ya, oleh kerja tuku lemah, ora tinggo, kemudian antum tiba-tiba wafat, tanah ini kembali ke negara. Coba ceritanya pribadi, coba yang beli siapa, ya enggak, yang usaha siapa? Oh, yang punya dia. Ini malik itu jadi konsep seorang raja yang zalim justru ada di situ. Karena raja itu tidak memiliki seluruhnya. Raja itu belum tentu memiliki seluruh benda yang ada di sekitarnya. Tapi kalau pemilik itu memiliki benda yang ada di sekitarnya dan yang dia kuasai. Jadi setiap pemilik adalah raja terhadap hal tersebut. Setiap raja belum tentu memiliki hal yang dia kuasai. Iya, raja itu menguasai sebuah negara, tapi belum tentu memilikinya. Beda dengan pemilik. Nah, dan kalau lihat makna itu, maka tidak tepat sebenarnya kalau secara makna. Dulu riwayatnya sahihah, maksudnya lebih tepat malik. Mengapa? Karena Allah memiliki seluruh yang ada pada yaumiddin, pada hari kiamat. Tidak ada yang bukan milik Allah hari kiamat, semuanya, baik makhluk, ya, baik yang berjalan, baik yang tidak semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan konsepnya kalau pakai malik untuk yaumal qiyamah kurang tepat. Kenapa? Karena tadi malik itu belum tentu memiliki, dia menguasai tapi belum tentu memiliki. Tidak tepat untuk yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah kepemilikannya harus mutlak, ya. Untuk yaumal qiyamah yang tepat adalah malik, karena bukan hanya menguasai tapi menguasai dan memiliki. Jadi riwayat malik lebih diutamakan. Yang kedua, karena ketambahan satu huruf alif, ya. Dan antum tahu bahwa Al-Quran setiap hurufnya itu memiliki 10 kebaikan. Maka ketika hurufnya nambah, maka lebih utama, yaitu alasan yang kedua. Maka riwayat Malik lebih utama daripada riwayat Malik, meskipun keduanya riwayat yang sahih. Baik. Naam, thumma ba'da faraghihi min qira'ah yarka'u mukabbira. Sudah jam 8 lebih, supaya yang ngantuk bisa menunaikan hajatnya di rumah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang.
Semoga yang sedikit ini bisa menambah kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diperintahkan, dan kita menjauhi hal-hal yang dilarang. Sebenarnya dalam belajar fikih itu dilema ya. Fokus kepada materi antum ngantuk. Fokus guyonan materinya enggak jalan-jalan. Kan susah ya. Jadi ya itulah. Ya udah. Jadi kadang guyonan, kadang serius gitu aja. Kalau ayat-ayatnya dilewati situ. Ayatnya dilewati. Misalkan baca ayat pertama kedua terus langsung ayat keempat. Satu, berarti kelewatan ya. Nah, dia tidak mendatangkan sesuatu dari luar. Surat itu batal, berarti sholatnya paling banter makruh. Kalau bukan Al-Fatihah loh. Kalau Al-Fatihah maka sholatnya batal. Misalnya baca di surat Al-Baqarah ya, ayatnya ketinggalan satu, ya, itu berarti seakan-akan dia nggak membaca surat Al-Baqarah. Ini contohnya di surat Al-Baqarah. Kalau di Al-Fatihah, antum kurangi ayatnya sudah jelas loh, sholatnya batal. Tapi kalau di surat setelah Al-Fatihah kurang satu ayat, maka seakan-akan tidak membaca surat tersebut. Berarti hukumnya apa? Makruh paling banter. Beda kalau mendatangkan ayat terus diwolak-walik salah, ya. Kayak tadi kan saya bilang, kalimatnya terbalik, alimun khabir khabirun alim. Ya enggak? Ini kok malah jadi batal. Ya padahal bukan Al-Fatihah, tapi sholatnya batal. Kenapa? Merubah makna, berarti dia mendatangkan sesuatu dari luar Al-Quran ya. Antum membaca sesuatu dari luar Al-Quran, merubah makna, enggak boleh dalam salat ya. Barakallahu fiik. Baik. Cukup ya? Oh, Masya Allah. Jika setelah sholat Al-Fatihah terus baca surat itu di tangan ayat tangan lupa Pak. Itu sebaiknya ganti surat atau langsung ruku? Suratnya tapi sudah beberapa ayat dibaca ya. Dua-duanya nggak ada masalah. Selama beberapa ayat sudah dibaca atau baru baca seayat misalnya. Kan tadi kita sampaikan baca seayat boleh enggak? Boleh, apalagi beberapa ayat. Ya, berarti boleh, sudah mencukupi. Ruku boleh, dia ganti surat yang lain juga boleh, seperti itu. Baik, labas, enggak ada masalah. Iya. 1, 2, 3, 4 kelewat, 5 baca lagi berarti tetap mencukupi yang 1, 2, 3 itu enggak? Iya. Tapi apa namanya? Dia kan niatnya mau menyempurnakan bacaannya. Beda kalau memang mencukupkan di 3, 4 ya dibaca kan? Itu memang dia niatnya menyempurnakan di 3. Tapi kalau dia mau sampai 5, 7 atau 9 kemudian 4-nya hilang, berarti dia memang niatnya mau menyempurnakan tapi tidak sempurna. Kalau tadi yang antum bilang itu kasusnya dia memang niatnya cuma sampai ayat ketiga, ya beda. Jadi kalau memang niatnya sampai ayat ketiga sudah berhenti. Kayak berarti kembali ke soalnya bapak ini tadi, ya kan lupa nih. Kalau lupa antum punya 2 pilihan, mau langsung ruku atau ganti surat yang. Tapi kalau malah dilewatin, nah berarti malah menggugurkan surat tersebut. Jadi seakan-akan hanya baca alfa, ya nggak apa-apa, sholatnya sah, hanya saja makruh seperti itu. Tumben pada takon sih biasanya Kalau memang pesan di suratnya itu berantakan sebenarnya yang panjang atau penambahan huruf Surat Al-Fatihah bukan? Oh, berarti surat setelah Al-Fatihah. Ya anggap aja nggak baca. Anggap aja bacaannya gugur, berarti sholatnya sah. Salah baca ya. Karena panjang pendek dan lain sebagainya. Ya, anggap aja gugur, maka sholatnya ya makruh. Lebih baik cari yang lain. Tapi sholatnya sah insyaallah. Karena Al-Fatihahnya terpenuhi tadi. Cekap semanten nggih. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.